Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi, serinya belajar Excel ya. Nah, pada video kali ini menjawab pertanyaan yang ada di grup Telegram dan juga di grup Facebook, yaitu tentang bagaimana membuat sebuah user form yang bisa selalu tampil di atas ya, selalu tampil di atas aplikasi lain. Oke, langsung saja kita buat sebuah user form di dalam Excel ya. Nah, di sini saya sudah siapkan satu user form. Kita masuk dulu ke VBA-nya ya, masuk ke VBA Editor dengan Alt F11. Dari sini saya sudah siapkan satu buah user form yang ini ya. Ini kalau dijalankan nah seperti ini. Dan misalkan kalau teman-teman buka aplikasi lain, misalnya teman-teman buka Explorer, itu akan menutup si user formnya ya. Nah, jadi itu tidak terlihat si user formnya. Nah, di sini kita akan buat sebuah user form yang selalu tampil di atas ya, kalaupun kita buka aplikasi lain. Oke, langsung saja kita masuk ke scriptnya ya. Nah, ini secara defaultnya jika teman-teman buat user form itu sudah mendapatkan modal ya, atau kalau di sini kita lihat sepertinya show modalnya true. Jadi artinya kalau kita jalankan user form itu kita di atas aplikasi Excel ya. Jadi teman-teman tidak bisa mengedit cell yang ada di dalam Excel karena user form ini berada di atas Excel dengan PV modal true ya. Dan jika teman-teman ingin juga mengedit isi selnya, berarti kan teman-teman harus menampilkan user form ini dengan PV modalless atau dengan modalnya false ya. Untuk contohnya misalkan seperti ini, kita buat dulu di sini sebuah save ya, insert save. Seperti ini, kemudian di sini saya tambahkan makro. Di sini saya buat user form 1.show. Nah, ini kalau seperti ini berarti ini kan modal true ya dengan PV modal. Dan jika ingin mengedit si selnya, berarti teman harus menambahkan di sini PV modalless ya, PV modalless, atau juga bisa false. Kita coba kita jalankan. Nah, ini tampil, tapi teman-teman masih bisa mengedit si selnya ya, yaitu dengan modalless. Nah, pada video kali ini kita akan membuat sebuah user form yang akan selalu tampil di atas aplikasi lain. Jadi kita tidak akan menggunakan cara modalless seperti ini. Jadi kita akan tampil dengan show saja. Tapi nanti begitu tampil tetapi akan selalu tampil di atas ya. Misalkan kita membuka Firefox, itu akan selalu tampil di atas gitu. Oke, kita show saja buat. Nah, untuk membuat sebuah user form yang bisa tampil selalu di atas aplikasi lain, itu kita bisa menggunakan Windows API ya. Jadi di sini kita akan menggunakan Windows API untuk membuat si user form ini selalu tampil di atas. Kita buat lagi modul ya agar terpisah dari sini. Kita buat dulu modul. Nah, di sini kita akan tuliskan Windows API-nya. Di sini saya akan gunakan Windows API Viewer 2004 untuk memudahkan ya. API Viewer. Nah, ini kita buka dulu. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan adalah Paint Window ya. Kita gunakan Paint Window. Nah, ini digunakan untuk menemukan window mana ataupun user form mana yang akan kita pilih ya. Paint Window. Jadi agar si windownya tahu user form mana yang kita pilih ya. Nah, Paint Window. Kita copy simpan di sini ya. Nah, jika terlalu panjang, teman-teman bisa tambahkan di sini underscore. Itu yang pertama, Paint Window. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem 64 bit, teman-teman bisa tambahkan di sini PTR Save ya. PTR Save. Nah, ini jika teman-teman menggunakan 64 bit, tapi jika menggunakan 32 bit, teman-teman cukup seperti ini. Itu yang pertama, Paint Window. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan Set Window Pause ya. Window Pause. Nah, ini Set Window Pause ini yang akan membuat si formnya selalu tampil di atas. Kita hapus dulu. Ini kita copy, simpan di sini. Jika terlalu panjang bisa dibuahkan. Nah, ini kita menggunakan dua API agar si user form itu selalu tampil di atas ya. Sekarang kita akan buat sebuah function agar si user formnya selalu tampil di atas ya. Kita buat misalkan sebuah function namanya selalu di atas. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan menerima parameter sebuah caption dari user formnya ya. Berarti kita buat caption string. Nah, ini functionnya.
Oke, kita akan buat variable ya untuk nama windownya. Misalkan kita buat hwnd saja, hwnd, atau untuk handle windownya as long hwnd ini diisi dengan hwnd, diisi dengan plain window. Nah, kita akan cari user formnya apa. Class name-nya tidak ada di window string. Kemudian window name-nya kita akan ambil dari caption ya, dari caption. Nah, itu untuk handle windownya. Sekarang kita akan buat lagi variable untuk si set window post-nya. Misalnya dim apa ya? Misalkan dim st as long juga. Nah, si st ini diisi dengan set window post. Kemudian di muka diisi dengan hwnd-nya dari handle window di atas, hwnd. Nah, kemudian window insert after-nya teman-teman bisa lihat di dokumentasi set window post ya. Di sini saya akan buka dulu documentation untuk set window post dari Microsoft ya. Nah, ini documentation dari set window post function ya. Di sini kalau kita baca, di sini fungsinya adalah untuk change size atau mengubah ukuran, posisi, mengubah jet order, pop up, dan juga top level window ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat sebuah user form yang mendapatkan top level window ya, atau mendapatkan rank terbesar dari jet order. Jadi akan nantinya selalu tampil di atas. Di sini sintaknya ada seperti ini: set window post, handle window, kemudian handle window insert after, koordinat x, y, cx, dan cy, kemudian terakhir ditutup dengan unit flag ya. Di sini untuk handle window kita sudah ya. Handle window kita temukan dari pane window. Kemudian di sini selanjutnya kita isi dengan insert after. Nah, untuk insert after di sini kita baca dulu. hwnd bottom itu place window the bottom. Yang kita gunakan adalah, nah ini ya, kita gunakan yang topmost, di mana place the window above all non topmost window. Jadi kita akan tempatkan si user form di atas semua aplikasi window. Jadi kita gunakan ini hwnd topmost ya. Kita copy saja. Kita buat konstanta ya untuk memudahkan. Kita buat di sini sebuah konstanta private const. Ini nilainya berapa? Min 1 ya. Nilainya min 1 sama dengan min 1. Nah, itu untuk konstantanya. Di sini kita tambahkan juga bisa hwnd topmost. Jadi kita gunakan yang topmost ya. Selanjutnya kita lihat untuk xy-nya ini posisi saja, posisi di windownya, koordinat di window. Xy ini juga sama untuk lebar dan tingginya ya. Ini kita tidak gunakan, kita bisa gunakan di sini menjadi 00 ya. 0, 0, 0, dan 0. Terakhir unit flag. Nah, untuk unit flag kita lihat lagi. Unit flag-nya ada banyak, ada window post, defresh, draw frame. Kita lihat lagi, no move. Nah, kita bisa gunakan yang ini ya, no size, yaitu agar si windownya tidak bisa dibesarkan atau dikecilkan. No size, kita copy ke sini. Kita buat lagi konstanta ya, private const swp no size, itu nilainya ini hexa 1. Berarti di sini kita tuliskan dan 1 ya, ini hexa. Kalau terbalik harusnya cons, bukan cons. Nah, seperti ini ya. Nah, itu untuk konstanta unit flag-nya. Di sini kita tambahkan unit flag-nya dengan swp no size, tutup, dan sudah ya. Nah, ini untuk functionnya ya, sudah selesai. Kita buat sebuah function untuk membuat si window selalu di atas. Nah, untuk penggunaannya teman-teman cukup di user form ini, itu tinggal tambahkan di init ya, user form initialis. Di sini teman-teman tinggal tambahkan dengan memanggil functionnya, yaitu selalu di atas, spasi, captionnya dari mi caption. Jadi akan membuat si user form ini selalu tampil di atas. Kita coba ya, kita tes, kita jalankan, kita coba jalankan. Sudah tampil user formnya ini dengan modal. Kemudian kita akan buka misalnya File Explorer. Nah, ini masih belum ya, ini masih tertutup dengan Explorer. Kita lihat lagi
di sini, selalu di atas. Oke, kita lihat lagi dokumentasinya. Ini sudah menggunakan topos ya, topos -1 benar. Coba kita tambahkan misalnya yang no move ya, kita tambahkan agar ini tetap exe nya kita gunakan SWP no move dengan hexa 2 ya. Kita coba tambahkan private cons SWP no move itu hexa 2. Kita tambahkan dengan SWP no move or SWP no size. Oke, kita coba lagi. Ini sudah tampil dengan, oh ini salah, bukan user form error ya, ini harusnya di init. Saya tadi kalian lihat user form di init ya, di inisialis. Nah di sini teman-teman tinggal tambahkan dengan selalu di atas spasi mi titik caption ya. Nah seperti ini. Kita coba lagi, kita tes ya. Jalankan, tampil user formnya. Sedang kita buka Explorer. Nah sekarang sudah tampil ya. Nah sekarang kita akan coba buka Google Chrome. Nah juga sambil tampil ya. Tapi begitu digeser, dia akan kembali ke Excel. Tapi kalau kita buka user form, dia akan tampil di crop juga ya user formnya. Nah itu untuk membuat si user form ini selalu tampil di atas seperti ini ya. Oke, kita coba sekarang dengan membuat sebuah message box. Apakah sama berhasil atau tidak ya? Misalnya di sini kita tambahkan satu buah tombol di sini, kemudian di sini saya tuliskan pesan misalnya, dan di dalam sini saya tambahkan message box misalnya selamat pagi. Oke, itu untuk pesannya. Kita coba jalankan ya, kita tes, jalankan, kita buka Chrome, kita tampilkan pesan. Nah aman ya, berarti si pesannya masih berada di atas user formnya, itu masih aman. Oke, untuk message box aman. Sekarang kita akan coba buat menampilkan user form lain ya. Kita close dulu, kita buat lagi tombol. Di sini namanya kita buat user form 2, user form 2. Kemudian di sini saya buat user form lagi ya, insert user form. Kita lebarin, kita copy dari sini. Kita beri nama user form 2. Nah, sekarang di user form satunya di sininya kita tambahkan script user form 1 user form 2 titik show ya. Nah, kita coba jalankan, kita tes. Sekarang kita tampilkan di sini. Kemudian kita coba buka Google Chrome ataupun Explorer ya. Explorer kita buka. Nah, ini sekarang kita coba klik yang user form 2. Nah, sudah tampil user formnya, tapi dia di bawah si user form 1 ya, karena user form 1 ini sifatnya on top atau selalu di atas ya, sehingga begitu kita tampilkan user form 2, dia akan berada di bawah user form 1. Jadi kita tidak bisa geser ya, karena user form yang kedua aktif sekarang, tapi dia berada di bawah user form 1. Oke, kita break dulu, kita break, kita stop. Nah, agar si user form 2 ini bisa tampil juga di atas, berarti begitu teman-teman tampilkan user form 2 yang ini ya, nah yang ini itu teman-teman juga harus tambahkan di user form 2 initnya yang di sini ya, user form 2 init teman-teman harus tambahkan juga selalu di atas. Jadi jika user form pertama itu selalu di atas, berarti user form yang ini juga harus selalu di atas ya, karena kalau tidak nanti user form kedua akan berada di bawah user form 1. Jadi di initnya kita tambahkan juga selalu di atas spasi mi caption. Nah, jadi sekarang user form 2 juga akan bisa di atas ya, di atas user form 1. Kita tes, kita coba. Jadi kalau jalankan user form pertama, kemudian teman-teman klik user form kedua, dia akan tampil juga di atasnya ya. Kemudian kalau teman-teman buka Chrome juga akan selalu tampil, ataupun Explorer ya. Nah itu bagaimana cara membuat sebuah user form yang selalu tampil di atas. Untuk scriptnya seperti ini. Nah di sini kita menggunakan dua API ya. API yang utamanya adalah API ini set window post, di mana kita bisa menentukan insert afternya itu di mana posisinya. Nah agar kita bisa tentukan user form yang mana yang kita pilih, itu kita bisa gunakan API find window ini.
Jadi parent window dengan captionnya kita masukkan ke dalam handle window, kemudian di set window ini kita masukkan handle window-nya dan juga posisi si user form-nya ya. Nah itu untuk pembahasan bagaimana membuat sebuah user form yang selalu tampil di atas. Untuk script-nya nanti saya akan copy juga di deskripsi ya jika teman-teman membutuhkan. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa di share dan juga di like. Sampai jumpa di video selanjutnya.